Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Abhan Abdullah Channel. Nah, sekarang kita berada di Masjid Al Muhajirin Komplek Bank of Tokyo Jatimamur Pondok Gede Bekasi dalam rangka mengikuti kuis atau cerdas cermat anak-anak remaja dan anak-anak kecil yang dipandu oleh Bapak Haji Sueb ID dan dibantu oleh Pak Agus Le. Demikian para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Al Muhajirin ini. Kemudian juga salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabatnya, dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin. Anak-anakku, pada pagi hari ini kuisnya adalah mengenai adab atau akhlak ya. Akhlak itu adalah perilaku sehari-hari yang kita lakukan gitu. Itu namanya akhlak ya. Ketika kita bergerak mengucapkan sesuatu yang itu namanya akhlak. Nah, ini akhlak ini penting bagi kita. Karena apa? Semua perbuatan semuanya itu dilakukan atas kedorongan hati nurani kita yang disebut dengan akhlak. Nah, pertanyaannya buat anak-anak nih. Pertanyaannya ya, dengerin. Sumber akhlak di dalam Islam itu apa? Ada dua sumber akhlak Islam. Yuk. Sumber akhlak Islam. Anak-anak, ayo sumbernya apa? Jadi kalau kita berakhlak baik itu ada sumbernya. Sumbernya apa? Sumber dari akhlak Islam itu. Anak-anak nih, ada yang tahu anak-anak? Sumbernya sehari-harinya kita sumbernya apa? Apa sumbernya? Lempar remaja ya, remaja. Ayo, apa sumbernya? Berdiri, jangan jawab. Silakan. Al-Quran dan hadis. Ya, betul. Jadi sumber dari akhlak itu kita ngambilnya dari mana? Dari Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah yang digabungkan menjadi satu, yang dalam bentuknya ada itu Al-Quran itu namanya. Kalau hadis itu semua ucapan, perilaku atau tanda-tanda dari Rasul yang kemudian Rasul ada orang lain yang melakukan kemudian Rasul menyetujui, itu namanya hadis ya. Jadi sumbernya ingat nih ya. Sumber dari segala macam akhlak atau perilaku kita itu hanya dua, yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Rasulullah SAW sendiri di dalam salah satu ucapan beliau itu mengatakan bahwa sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Rasul itu diturunkan diberi tugas untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ada yang tahu nggak hadis ini dari mana? Ayo, ada yang bisa? Hadis. Berat nih. Remaja, ya, berdiri. Berdiri. Ayo berdiri. Ayo jawabnya. Imam Muslim. Imam Muslim. Bukan. Hadisnya apa hadisnya bunyinya? Hadisnya. Ada yang bisa?
Jadi aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Perempuan? Ada yang bisa? Ini pelajaran dasar nih. Jadi ketika Rasul diutus itu ada tujuannya, yaitu menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau sendiri ucapkan itu dalam sebuah hadis. Hadisnya riwayat Imam Baihaqi. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oke, sekarang anak-anak lagi nih. Udah dua ya. Dua. Sekarang ketiga. Tiga. Ciri-ciri Ayo. akhlak Islam apa? Ciri-cirinya apa? Ayo. Ciri akhlak Ini umum. Ayo, ini Pak, langsung Pak. Ya. Berani. Mahmudah, Hah? Mahmudah terpuji, Apa? terpuji, Terpuji itu gimana? Terpuji itu Baik. misalnya apa? Terpuji itu apa? sikap yang baik, atau Mahmudah, Ya gimana? Oke, selain itu apa? Ada kira-kira 5 atau 6 akhlak akhlak dalam Islam itu apa? sering menolong, sering menolong, Suka menolong. Ya, oke lah. Terus apa? berbagi, Apa? berbagi, Berbagi itu bukan akhlak ya. Berbagi itu kewajiban. Akhlak itu sesuatu yang mendorong otomatis gitu. Ayo apa? Apa? takwa, Hah? takwa, Takwa kan bukan takwa itu hasil akhir dari perbuatan baik, pasti takwa gitu. Apa? Yang lain akhlak itu perbuatan dasar yang dilakukan oleh seseorang. apa ya? Ada laki-laki, ada yang biasa dilakukan akhlak. Maju. Itu pertanyaan tadi apa Haji? Apa? Iya, remaja deh. Berdiri. Akhlak baik kan? Ya. Husnuzon atau berbaik sangka. Baik sangka. Berbaik sangka. Ya, terus apa lagi? Tawuf. Ada 5 apa? Tawuf, suka menolong. Apa? Tawuf, saling menolong. Saling menolong. Bukan akhlak, itu amalan soleh. Keseharian kita. Saling menghormati. Hah? Saling menghormati. Apa itu kalau saling menghormati apa artinya? Apa ya alasannya? Lupa. Hah? Apa artinya saling menghormati? Iya, apa tapi artinya saling menghormati itu apa sih? Lupa. Nyerah. Ya. Robi. Berdiri. Ayo siapa yang berani? Ayo, berani. Berdiri. Ini akhlak dalam Islam itu yang pertama itu jujur dalam perkataan. Itu jujur. Kita itu harus jujur, wajib itu jujur. Itu akhlak. Jadi muncul dengan seketika. Kalau kita suka berbohong, itu bukan akhlak Islam. Kemudian adil. Adil itu akhlak dalam Islam. Kasih sayang, mencintai, itu adil dalam Islam. Kemudian sabar. Terus rendah hati itu sikap tawadu, rendah hati, merasa bahwa kita itu nggak boleh sombong. Nah, sopan santun yang tadi itu disebutkan sopan santun, jadi bukan saling menghormati, tapi sopan santun, jadi hormat kepada orang tua, hormat kepada yang sesama, hormat kepada yang lebih kecil, gitu. Itu namanya sopan santun. Kemudian yang ketiga tadi, yang keempat, yang kelima itu peduli sosial. Peduli sosial itu artinya sesama kita itu harus saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wal ikhwan. Jadi kita harus saling membantu. Nah, sekarang kebalikannya. Akhlak tercela itu apa? Akhlak tercela. Akhlak tercela anak-anak. Akhlak tercela biasa. Ayo. Anak-anak. Kan gampang itu.
Hah? Apa? Ayo. Ajib. Sit. Sok. Hal tercela apa? Berbohong. Berbohong. Ya, salah satunya berbohong. Terus? Tidak saling membantu. Hah? Tidak saling membantu. Ya iya tadi saling membantu ya tidak saling membantu. Bukan itu yang tercela itu. Kebalikannya semua. Tidak adil. Nah ya tidak adil. Sombong. Ya sombong misalnya tercela itu. Merendahkan. Hah? Merendahkan orang lain. Apa? Merendahkan orang lain. Merendahkan. Merendahkan orang lain, oke lah gitu. Tiga ya. Apalagi? Apalagi? Ya sederhana ini, aduh, gimana? Tidak saling tidak saling membantu. Sering membantu. Nggak tahu lagi aku. Masa? Tadi sombong iya, oke. Terus apa lagi? Berbuat jahat. Hah? Berbuat jahat. Berbuat jahat kan bukan akhlak namanya itu, amal perbuatan gitu. Ini sifat dasar kita loh. Nggak tahu Tadi lagi. kan. Udah. Ya. Siapa? Ayo. Remaja, ayo remaja. Ini Remaja. masa akhlak kita nggak bener-bener. Hah? 4 juga bisa, 5 juga bisa, 6 juga bisa. Ayo. Sok. Ya, sok. Ya, coba. Boleh. Aduh, mikir dulu, Pak. Rasid apa? Rasid. Sombong doang kan? Apa lagi? Tidak ini kan kebalikan dari yang itu. Bi. Apa lah. Alif, Yanu, ayo. Siapa? Ayo, ada? Perempuan. Ya, coba. Ya. Ayo. Satu apa? Sono, lihat. Tidak tercela tuh. Gibah, Hah? gibah. Oke, gibah. Terus pamer Hah? dan sukaria. Pamer apa tuh? Pamer. Pamer tuh gimana maksudnya? Pamer kayak pamer harta gitu. Pamer Dan sukaria. Atau ria. ria, iya oke ria. Dan Ria itu sombong. bukan ini kan, bukan apa nama orang kan, ria. Iya. Sama sombong. Hah? Sombong. Ya sombong tadi udah disebutin, terus Oh, mengejek. ngejek. Iya. Mengejek kan bukan itu perbuatan, bukan sifat. Ini sifat tercela gitu loh. Kan tadi gibah ya suka ini itu terus jangan tengok kanan tengok kiri, keluar dari hati nurani kita. Apa? Dengki. Keseharian kita, Dengki. dengki, iri, dengki, iya oke. Iri, dengki, terus Baru tiga. Minimal 4 tentu, Bapak. 4. tadi sombong kan udah disebutin sama Pak Rasid. Baki. Hah? Baki. Bakil. Hah? Bakil. Apa? Bakil. Baki. Apa kenal? Baki. Hah? Baki. Bangkit. Iya. Bangkit di mana maksudnya? Yang mana? Ya. Oke ya, ini nggak bisa dijawab berarti ya. Jadi pertama itu sikap sombong ya. Sombong itu adalah akhlak yang tercela. Tidak boleh orang itu bersikap sombong. Kemudian takabur. Tahu takabur? Takabur. Merasa diri lebih. Nah, itu takabur namanya. Takabur. Bukan sombong. Kalau sombong kan orang lain yang bisa ini melihat itu. Sombong. Takabur itu merasa dirinya paling pinter gitu. Kayak misalnya di sini yang pinter ngaji itu, kalau nggak diajarin sama saya dia nggak bisa. Itu takabur, sombong. Terus kemudian
Kikir itu apa? Bakhil maksudnya. Bukan bakhil. Bakhil itu kikir, ya pedit kalau dalam bahasa Jawanya. Medit, mejen kalau bahasa Mejen mah mau punya HP dong. Nah, terus dia suka ingkar janji. Itu sifat tercela ya, nggak boleh ya, ingkar janji. Kemudian iri hati atau dengki ya, itu nggak boleh. Iri hati itu penyakit hati, marod di dalam perut, di dalam hati kita itu ada iri. Iri itu bahasa sederhananya tidak ingin orang lain senang dan senang kalau melihat orang lain susah. Nah, itu iri. SOS ya. SIM ya. SMS. Oh, SMS. Iya. Orang senang melihat orang suka. Ya, itu SMS tuh iri ya. Jadi kemudian gibah bener tuh gibah gitu. Jadi nggak ada yang dapat nih ya. Oke, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang sering meriwayatkan sebuah hadis. Punya hadisnya bahasa Indonesianya aja ya. Tidak akan masuk surga jika kita memiliki rasa titik-titik walau hanya sebesar biji sawi. Ayo. Ya. Tidak akan masuk surga jika kita memiliki rasa titik-titik walau hanya sebesar biji sawi. Biji sawi tahu nggak? Biji sawi itu lebih kecil sekali gitu. Ayo. Iri. Hah? Iri Paji. Yang kenceng apa? Iri. Bukan. Ayo siapa? Sebesar Anak-anak biji ini, pala. anak-anak coba, anak-anak. Ayo. Berdiri. Ayo. Berdiri. Dengki. Nah, bukan. Kalau kikir. Bukan. Ayo perempuan. Oke, berdiri. Berdiri. Dendam. Bukan. Satu sedikit lagi tuh. Ayo Ayo, siapa? dong? Masa nggak pernah Sebiji. dengar hadis yang diwakilkan oleh Ibu Sebesar Mas'ud biji. berkata bahwa Rasulullah SAW menyampaikan tidak akan masuk surga jika kamu memiliki rasa titik-titik walau hanya sebesar kecil banget, sebesar biji sawi dalam hati kita itu. Ayo. Hah? Ayo. Apa coba? Ayo. Apa? Tidak boleh. Ayo. Hah? Nih dari si Pak. Iya sih Pak. Yuk. Sombong. Iya betul. Betul pertanyaan ini Iya, jawabnya. betul. Jadi tidak akan masuk surga jika kita memiliki rasa sombong walau sebesarnya. Ini pentingnya kita menjaga diri rendah hati. Rendah hati itu artinya tawadu. Kita merasa kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Gitu. Itu nggak boleh ada rasa sombong ya. Misalnya gini, kita pintar ngaji nih, terus kita ngajarin orang gitu. Kita ngajarin orang nih, ngajarin ngaji. Misalnya Rizky diajarin ngaji sama siapa di sini yang seniornya, Tia atau Safira misalnya gitu. Safira itu kalau si Rizky nggak diajarin saya ngaji, nggak bakalan bisa dia ngaji. Nah itu sombong namanya, nggak boleh gitu. Terus apalagi sombong itu, misalnya kayak kemarin itu dalam kumpulan gitu, apa sih dia itu ngomong nggak jelas banget. Nah itu sombong tuh, berarti merasa dirinya paling bisa gitu. Itu nggak boleh ya. Jadi tidak akan masuk surga jika kita memiliki rasa sombong walau hanya kecil banget gitu, sampai sebiji sawi sombongnya itu gitu. Bayangin sebiji sawi sombongnya. Nah terus sekarang ini, ini dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Isra, nanti bisa dilihat surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah. Jadi itu perintahnya yang pertama, jangan menyembah selain Allah. Dan hendaklah titik kepada ibu bapak. Nah,
Apa ini titik-titiknya kepada ibu bapak itu apa? Oh, sifat nih. Sifat. Ya. Berbakti. Hah? Berbakti. Ya, berbakti kepada, berbuat baik kepada ibu Ini bapak. borong terus nih. Ya. Kemudian jika, nah diteruskan nih. Nih, dengerin. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, artinya sampai tua, dalam pemeliharaanmu, misalnya gini, saya punya orang tua, kemudian sampai lanjut dalam pemeliharaan kita. Biasanya sifat orang tua itu rewel ya, bawel Iya, gitu, bawel. apa namanya, merasa paling benar gitu. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan apa? Ah, perkataan apa? Ayo cepet. Ya, Perkataan makanya jangan apa? ngobrol melulu, dengerin Pak Haji. Duh, yang nggak boleh tuh ketep sama orang tua. Ya udah selesai. Oh, udah, Nah, tuh. nggak ada yang diulangi lagi. Ada nggak? Karena yuk, nggak yuk. menyimak berarti. Nggak nyimak, makanya Ya. jangan ngobrol. Perkataan kayak Hah? ini apa sih marah-marah gitu? Apa? Kasar Pak Haji. Nggak Apa? boleh Perkataan kasar. apa? Dalam Al-Quran itu disebutkan. Perkataan itu disebutkan jelas. Oh jelas. Jelas. Contoh ya. Heeh. Contoh. Saya misalnya kayak gini nih Pak Haji. Nih kayak gini ya Pak. Kayak minum. Ih, ini tadi ada. Udah nyerah ya. Lupa. Baru. Membentak. Bukan. Perkataan. Oh. Huy. Ayo. Hah? Perkataan itu arti omongan. Nggak boleh ngomong apa gitu sama orang tua kita. Ya membentak Iya, itu kan bisa. aktivitasnya. Coba. Gaah. Hah? Gaah. Apa? Gaah. Hah? Gaah. Enggak. Bukan. Enggak. Itu sedikit lagi tuh baru tadi tinggal dilurusin tuh. Ayo. Siapa ini? Si Ayo. Kendra. Berdiri, Kendra, berdiri. Kendra berdiri. Kayaknya kita misalnya disuruh beli gas, tapi kita bilang gini, sabar lagi main game. Oh, enggak, bukan. Iya. Ayo, aduh. Udah nyerah. Oh, ini berdasarkan Udah nyerah ya. Enggak ada lagi ya. La takula uffin. Jangan kamu berkata tuh jangan di enggak gitu. bukan bukan. Gitu. Enggak boleh. Misalnya gini. Apa namanya? Ryan disuruh papanya misalnya. Yan, tolongin beliin papa apa gitu. Terus bilang gitu. Itu nggak boleh. Jadi sampai segitunya Allah tuh mengatur, ya. Jadi berbuat baik kepada orang tua. Ya, pertama jangan menyekutukan Allah dengan apapun juga. Jangan ya. Jangan kita misalnya wah, bu guru itu pinter banget, saya diajarin sama dia nih gitu. Jadi menafikan bahwa Allah itu ada di situ. Nggak boleh mengatakan begitu. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada orang gitu. kita. Yang ketiga, jangan sekali-kali kita mengatakan apa? Gitu. La takula itu nggak boleh. Itu padahal pendek banget kata-kata itu. Bukan enggak bukan. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Jadi kita di dalam keadaan kita sehari-hari hendaknya kita ingat kepada perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat di surat Al-Isra ayat ke-24 ya. Ayo remaja, jawaban remaja nih. Nah, ini tadi. Nah, sekarang gini. Remaja nih. Remaja kan sudah belajar Al-Qur'an ya. Ini Al-Qur'an nih, belajar Al-Qur'an. Dengerin. Sekarang ada adab atau apa namanya yang harus dilakukan ketika kita membaca Al-Qur'an. Apa saja itu? Minimal ada 4. Adab membaca Al-Qur'an. Ayo. Remaja. Adab.
Ayo. Siapa? Empat. Gua tanggung banget. Iya, 4. Oh, masa cuma 2? Adab. Ayo. Bagaimana kita menghadapi Al-Quran, baca Al-Quran? Aduh, ayo. Ayo. Ntar dulu ya, belum dilimpahin. Ini armanya dulu. Hah? Gak salah ngapa-apa. Ya Pak. Ayo, Rasid. Rasid mencoba terus. Ayo, iya, belum berhasil. Bersuci. Ya, suci, berwudu. Terus? Husu. Hah? Bebas dari najis. Iya. Oh iya. Namanya sudah bersuci Ber- itu, Pak. berpakaian rapi. Hah? Berpakaian. Berpakaian itu, Berpakaian rapi. hah? Rapi. Nggak mesti rapi. Yang paling penting apa? Bukan pakaiannya. Membaca tajwid dengan benar. Hah? Membaca tajwid dengan benar. Iya, oke. Terus? 2 itu Kalau kita membaca Al-Quran ini pasti diajarin nih sama Bu Rayan ini, yang murid-murid tercintanya Bu Rayan nih, kayak Safira, terus Membaca Tia, basmalah? terus enggak mesti ada satu surat yang tidak membaca basmalah. Enggak mesti. Apa? Ada empat paling tidak Berakal minimal sehat? ya. Hah? berakal sehat. Apa? Berakal sehat. Berakal sehat kan enggak kalau orang gila bisa ngaji juga ada. Ayo. Sendiri. Ah, Berdiri. bener dua nanti. Bener dua. Ayo. Udah bener dua tuh Udah tadi. bener 2 tuh barusan. Berarti lanjutin apa? Iya, lanjut. Ya, boleh diulangi lagi. Apa maksudnya? Bersuci, Bersuci. duduk menghadap kiblat, Oke, menghadap kiblat. terus ini apa namanya membaca basmalah, Enggak mesti. duduk dengan sopan, Hah? duduk dengan sopan, Berdiri juga boleh. Orang coba pernah nggak lihat orang ngaji berdiri? Iya kan? taus, Berarti satu, taus, Ta'awudz. Enggak mesti ta'awudz gitu. Tadi udah bener satu ya berarti ya? Iya, satu. Ya. Rasid satu ya. Alif, ayo. Tambahin, ayo. Nanti dibagi 4, bagi Iya, 3. bagi 4, ayo. 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 Di tempat yang bersih. Hah? Di tempat yang bersih. Apa? Tempat yang bersih. Tempat yang enggak mesti. Ada membaca Al-Quran. Menutup aurat. Menutup aurat. Ya, betul, menutup aurat, bukan berpakaian ya. Beda, berpakaian itu nggak mesti berpakaian. Menutup aurat itu bisa pakai sarung gitu, bisa pakai. Ya, satu lagi. Paling tidak satu lagi deh, paling tidak. Tadi udah disebutin siapa aja, apa aja tadi. Udah, Menghadap kan, kiblat. Alif menyebutkan menutup aurat, ya. Terus yang lain Rasad bersuci, oke. Terus ini menghadap kiblat, oke. Satu lagi deh. Satu lagi. Jangan nengok-nengok, kalau nggak jawab sama Keanu. Jangan jadi supplier. Iya, apa ya? Nyerah, ya dah. Oke, satu saya jawab ya, satu Ki, saya jawab. mau nggak, apa? Ki? Mau jawab? Satu lagi. Ya. Hah? Racip udah kan tadi. panjang pendeknya atau hukum matnya bener? Hukumannya, emangnya? Hukum mat. Hukum mad. Bukan itu yang dimaksud. Bukan. Ya maksudnya itu, tapi bukan itu, bukan membaca. Hah? Enggak kan udah. Kenapa? Kan udah tadi, udah udah tadi. dikasih kesempatan. Limpahin ke yang lain. Ayo. Baru Udah. 3 orang. Jadi yang keempat itu paling tidak membaca Qur'annya dengan tartil. Tartil itu bukan hanya panjang pendeknya, tapi pelan-pelan.
Jadi nggak boleh terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, itu nggak tartil. Tartil itu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Pembagiannya gimana? Masa 2.500, 2.500, 2.500, 2.500? Kasih 5.000 dah, gope-gope. 5.000, Ya. oke. Siapa? 5.000, 5.000, 5.000. Ya. 3 ya. 5.000. 5.000. Sopira 5.000. Ini Oke. Kasih. Ya. Lanjut. Nah, ini adab ketika membawa Al-Qur'an ya. Membawa Al-Qur'an tuh adabnya apa? Adabnya apa? Membawa Al-Qur'an. Iya, membawa Al-Qur'an. Kita kan suka nih ngaji, bawa sembarangan padahal itu firman Allah gitu. Ada adabnya sebetulnya. Ada membaca apa adabnya? Kayak gini Pak Haji, ini kan Al-Qur'an. Adabnya apa? Ya, sebutkan kayak gini nih Pak Haji. Adabnya apa? Ya, adab itu apa ya? Apa namanya? Perilaku kita ketika kita membawa Al-Qur'an. Iya. Cara bawa Al-Qur'an mungkin ya. Iya. Cara bawa Al-Qur'an ada. Bukan disebut, bukan kayak Bang Rofi dikit. Iya emang begitu harusnya. Aduh. Ayo cepat. Jadi ada membawa Al-Quran itu yang pertama dalam keadaan suci. Kita membawa Al-Quran nih misalnya dari rumah ya, dalam keadaan suci baik dari hadas besar maupun hadas kecil ya. Kita membawanya. Kemudian memegangnya dengan tangan kanan. Jadi kalau kita membawa Al-Quran itu pegang dengan tangan kanan. Ya. Nih, jadi kita bersuci, setelah itu pegang dengan tangan kanan, gitu ya. Kemudian sejajar dengan bahu, paling tidak sejajar dengan bahu. Nggak boleh lebih rendah, misalnya adanya di bawah, gitu. Al-Quran itu nggak boleh. Di bawah harus ya, paling nggak sejajar dengan bahu kita. Jadi pegang. Kemudian mendekapnya dengan dada. Iya, mendekap dengan dada. Jadi nggak boleh sembarangan ditenteng kayak begini, nggak boleh. Gitu. Jadi ada 4 paling tidak. Yang pertama tadi bersuci, yang kedua kita memegang tangan kanan, yang ketiga tidak lebih rendah dari bahu kita, di bawah itu didekap. Itu ini sehari-hari ya. Sehari-hari kalian membaca Al-Quran itu jangan sembarangan, karena Al-Quran itu apa? Firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terakhir remaja. Terakhir remaja. Ya? Udah kan tadi udah 5 anak-anak. Wah dijawab Oh, untuk semuanya deh, oke. Ya. Untuk semuanya nih. Ada doa yang disampaikan dalam Al-Quran itu di surat Al-Isra ayat 24 itu mengenai doa kepada orang tua kita. Ayo. Jangan disebutin. Ya, jangan sebutin, berdiri dulu. Ini untuk umum nih, untuk semuanya. Ini siapa aja yang bisa? Silakan. Untuk Ya iyalah masa. Ya iyalah masa ya iya dong gitu. Ayo. Ayo. Kendra dulu, berdiri. Ayo, sebutin. Tahu salah kayaknya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya. Itu yang maksud Pak Haji kan, alhamdulillah. Artinya apa? Artinya? Masa bisa bahasa doa nggak pernah ngerti artinya? Nggak tahu Pak.
Robbik firli. Robbik firli apa artinya? Ampunilah dosaku, wali walidayya, kedua orang tuaku, warhamhuma, kasihanilah mereka, kama robbayani shaghira, sebagaimana mereka kasih sayang kepada aku waktu kita masih kecil. Bahkan sepanjang zaman, sampai kalian kuliah segala macam, bukan masih kecil aja, sampai kalian kuliah pun atau sampai kalian menikah pun nantinya itu tetap orang tua itu memiliki kasih sayang pada kita. Maka harus didoakan setelah sholat selesai, kita berdoa minimal Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu minimal 3 kali kita baca. Jadi jangan habis sholat langsung plus salaman, Pak Haji salaman gitu, minta tanda tangan Pak Haji, enggak. Kita berdoa dulu dengan baik, khusyuk. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, ingat-ingat ya. Ingat-ingat ya. Tutup dulu. Baik, udah, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.